SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan syarahnya kita ambil dari penjelasan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke poin yang berkaitan dengan walil imani bir rusul samaratun jalilah, bahwasanya beriman kepada Rasul itu memiliki beberapa hikmah. Ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Dan semoga kita bisa masuk ke rukun Islam atau rukun iman yang kelima, yaitu berkaitan dengan al-yaumul akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Baik, kita baca di sini. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, walil imani bir rusuli thamaratun jalilah, minha, iman kepada Rasul itu memiliki beberapa pelajaran, memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi, yaitu kita mengetahui tentang rahmat Allah dan cara Allah menjaga hamba-hambanya. Jadi di antara bentuk rahmat Allah kepada manusia, sebagaimana yang kita telah sebutkan di awal-awal buku ini, yaitu Allah Ta'ala menjaga manusia dengan mengirim kepada mereka seorang Rasul untuk mengajarkan kepada mereka tentang agama yang benar, mengajarkan kepada mereka syariat yang benar, cara beribadah yang benar. Dan itu kita bisa dapati kalau antum mempelajari makna dari syahadat yang kedua, dan itu kita sudah sebutkan. Makna dari syahadat yang kedua, kata para ulama, ta'atuhu fima amara wajtinabu manaha anhu wa zajar wa tasdiku fima akhbara wa la yu'badullahu illa bima syara'. Jadi ada 4 poin penting yang berkaitan dengan iman kepada atau makna dari Muhammad utusan Allah itu. Yang pertama, mentaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala apa yang beliau larang. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Dan yang keempat, yaitu beribadah kepada Allah dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, ini 4 hal yang tercakup di dalam makna anna Muhammadan Rasulullah,
Muhammad itu utusan Allah. Salah satunya disebutkan di situ, tidak boleh beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan. Nah, itu rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya dengan diutusnya seorang Rasul. Yaitu diajarkan kepada umat ini cara beribadah. Tata cara beribadah yang benar seperti apa? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah itu diatur. Gak bisa kita beribadah kepada Allah itu semau kita. Diatur dengan dalil yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Diajarkan kepada umat. Tugas kita itu mengamalkan. Mengamalkan apa yang benar, apa yang sahih dalilnya. Adapun yang dhaif, yang palsu, gak usah diamalkan. Apalagi amalan yang tidak ada contohnya. Kita itu cukup beribadah dengan apa yang ada dalilnya, sudah cukup. Terlalu banyak yang ada dalilnya, yang sahih dalilnya itu terlalu banyak untuk kita amalkan. Kenapa kita sibukkan diri dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya? Makanya kata para ulama, kalau kita benar-benar mengamalkan sunnah Nabi dalam sehari semalam itu, kita akan kewalahan saking banyaknya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan. Nah, para ulama ketika menafsirkan ayat ini, di antara maksud kita beribadah kepada Allah secara kemampuan itu adalah yang wajib tetap dikerjakan, yang sunnah itu itulah yang dipilih untuk dilakukan secara istiqomah. Antum gak disuruh memilih semua kok. Mana yang bisa antum lakukan secara istiqomah, itu yang antum amalkan, itu yang antum pegang sampai kita meninggal dunia. Ada pula yang menafsirkan ayat itu, beribadah itu sesuai kemampuan, maksudnya ya kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, maka silakan duduk. Ya, artinya dilihat kepada kemampuan kita secara fisiknya. Tetapi saya lebih suka dengan, atau lebih condong kepada pendapat yang mengatakan, kalau memang itu ibadah sunnah, antum tidak disuruh untuk memilih semua. Ya. Antum pilih mana yang menjadi perkara yang antum bisa istiqomah, antum amalkan. Ya. Kayak contoh Bilal. Bilal itu terkenal dengan sahabat yang beliau itu selalu menjaga dirinya dalam kondisi suci. Makanya Nabi SAW ketika berkata kepada Bilal, aku mendengar suara terompamu di surga. Apa yang menyebabkan atau amalan apa yang kau lakukan sehingga bisa mendapatkan keutamaan itu? Beliau hanya menjawab, amalan yang beliau jaga itu adalah beliau selalu dalam kondisi bersuci. Kalau batal, maka beliau langsung kembali bersuci. Ya. Itu contoh dari para sahabat. Nah, jadi ambil sunnah yang sekiranya antum bisa istiqomah di atasnya. Baik, kita kembali ke sini. Haitsu arsala ilaihimur rusul. Tatkala Allah mengutus kepada mereka Rasul, kalau kita tentu Nabi Muhammad, liyahduhum ila siratillahi ta'ala, yang mana tujuan Allah mengutus Rasul itu adalah untuk menunjuki manusia ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan ingat, jalan yang benar itu jalan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, diikat dengan pemahaman para sahabat ridwanullah ta'ala jami'an. Antum tidak bisa memahami agama dengan benar kalau antum tidak berpemahaman dengan pemahaman para sahabat. Kan banyak tuh dalil-dalilnya. Iya, banyak. Bagaimana kita mengikat pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman sahabat. Dan bahkan para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab manhaj, kitab-kitab manhaj ya, banyak kitab-kitab manhaj itu. Contoh yang antum sering pelajari tapi antum tidak sadar itu kitab manhaj, yaitu Al-Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, karyanya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Itu kitab manhaj.
Ada juga ya kitab manhaj itu seperti Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Itu kitab manhaj. Karena mengajarkan kepada kita prinsip dasar di dalam kita beragama. Bagaimana sikap seorang muslim dalam beragama. Itu dirangkum dalam sebuah materi namanya manhaj. Ya, manhaj, metode beragama. Makanya kata para ulama, manhaj itu lebih luas daripada akidah. Ya. Manhaj itu lebih luas daripada akidah. Nah, makanya manhaj siapa antum ikuti? Manhaj salaf tentunya. Jangan manhaj yang lainnya. Nah, dalil yang menjelaskan para sahabat itu wajib diikuti untuk memahami agama ini banyak. Contoh ayat yang sering kita dengarkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat sebaik-baik generasi yang Allah keluarkan untuk umat ini, umat Islam maksudnya. Sebagai suri toladan, sebagai contoh yang harus diikuti. Kita mengikuti mereka. Karena mereka generasi terbaik, muridnya Nabi. Mereka memahami tentang agama ini dengan sebaik-baiknya. Maka wajib mengikuti mereka bagaimana cara mereka memahami agama ini. Itu yang menyebabkan kita bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Karena banyak di antara kaum muslimin sekarang ini mengaku mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para salaf. Memahami dengan pemahaman mereka sendiri. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak penyimpangan. Banyak makna-makna yang diselewengkan dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Yang para salaf memahaminya begini, ketika itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dari hawa nafsu mereka, mereka memalingkan maknanya. Mentakwil maknanya, dan itu yang disebarluaskan kepada umat, akhirnya menjadi sebuah syubhat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ingat, seorang terjatuh ke dalam maksiat itu tidak lebih besar akibatnya daripada seorang terjatuh dalam perkara syubhat. Antum maksiat, antum sadar diri antum maksiat, betul atau tidak? Tapi antum terjatuh dalam syubhat. Betapa banyak orang tidak sadar dirinya terjatuh dalam perkara syubhat karena dia menganggap itu adalah bagian daripada agama. Makanya ucapan yang masyhur yang sering disebutkan oleh para ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Nah, bid'ah akarnya apa sih bid'ah itu? Akarnya adalah syubhat. Syubhat akarnya. Makanya kalau antum ingin meninggalkan perkara bid'ah, antum harus mencabut dari akarnya, yaitu dari syubhat. Dan segala sarana yang bisa menghantarkan kita kepada syubhat itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Karena masih banyak di antara kaum muslimin ini ya, bermain-main dengan syubhat. Apalagi antum yang punya prinsip ambil baiknya, buang buruknya itu. Itu mazhab sesat. Ya, antum buang. Jangan antum ikuti. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa yubayyinu lahum kaifa ya'budunallah. Yang mana para rasul itu menjelaskan kepada umat bagaimana cara beribadah kepada Allah. Jadi wahyu yang diberikan kepada mereka itu untuk dijelaskan kepada umat bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana cara kita beragama. Makanya agama itu tidak bisa semau kita. Ya, antum tidak bisa beragama itu semau antum sendiri, tidak bisa. Ya, harus mengikuti dalil. Masuk akal atau tidak? Sami'na wa ta'na. Contoh ya. Antum sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Kenapa dibedakan?
Kenapa enggak semua 4 rakaat aja? Kan kalau 4 rakaat kan enak ya. Kalau pas kita lagi safar kan kosornya gampang gitu loh. Ya enggak? Maghrib dikosor dari 4 jadi 2. Lah sekarang antum pergi safar, maghrib dikosor. Gimana caranya antum kosor 1,5? Kenapa harus 3? Kenapa enggak 4 sekalian? Atau kenapa enggak 2 sekalian semua? Biar enak. Kenapa harus ada yang 3? Kenapa harus ada yang 4? Kenapa harus ada yang 2? Itulah agama. Tidak bisa pakai ini. Tapi ini. Iman. Nalar. Bukan pakai nalar, pakai hati. Gak bisa antum agama itu pakai nalar antum. Pakai logika itu tidak bisa. Gak masuk. Tidak akan pernah logika itu nyampe kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Ya, kecuali di situ dijelaskan hikmah-hikmahnya. Kayak contoh misalkan zakat lagi. Kenapa zakat itu kok cuma 3 kilo? Kenapa enggak 5 kilo, 10 kilo? Kan lebih enak tuh. 3 kilo ikhwan. Antum kasih kepada orang 3 kilo. Anggota keluarganya 5. Sekali masak nasi berapa? 1 kilo. Berarti kalau dalam sehari 3 kali makan berarti dia habis sehari. Kenapa enggak dikasih 1 ton aja sekalian zakat itu? Kan enak tuh. Antum enggak bisa memahami dengan akal seperti itu. Itulah syariat. Ya. Itulah syariat. Kenapa ketika seorang wanita yang haid di kala bulan Ramadan, Allah hanya memerintahkan kepada dia untuk mengqadha puasanya, tidak mengqadha salatnya. Padahal ibadah yang lebih afdol, salat atau puasa? Salat. Kenapa tidak diqadha salatnya? Kenapa puasa toh yang diqadha? Sementara jelas dalilnya Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amalan yang paling utama dihisab di hari kiamat itu salat. Salatnya bagus, seluruh amal ibadah yang lain ikut baik. Salatnya buruk, yang lain ikut buruk. Kenapa cuma puasa yang disuruh qadha? Kenapa salat tidak? Harusnya logikanya salat yang diqadha. Karena dia ibadah yang mulia. Antum tidak akan menemukan dalil tentang satu ibadah yang dosanya lebih berat daripada seorang meninggalkan salat. Antum pernah temukan nggak orang meninggalkan puasa, dia langsung dikatakan murtad, keluar dari Islam. Bisa dikatakan keluar dari Islam. Kecuali kalau dia meninggalkan sholat tersebut, puasa tersebut, sambil dia mengingkari tentang kewajiban puasa. Tetapi ketika dia meninggalkan puasa tanpa mengingkari kewajiban puasa, dia hanya terjatuh dalam dosa besar. Tapi kalau dia tidak sholat, Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus sholat. Perjanjian atau pembatasan antara kita dengan kekufuran dan kesyirikan yaitu meninggalkan sholat. Coba antum pikir, gak masuk di logika. Karena agama itu tidak pakai logika, pakai ini, iman. Nih, saya bawa lagi contoh yang lain nih, biar antum semakin meresapi Islam itu bukan dengan akal, bukan dengan logika, tetapi dengan iman. Sebagaimana dijelaskan oleh para nabi ketika tawaf atau melaksanakan umroh. Tawaf, sa'i itu sama-sama rukun umroh, betul atau tidak? Kan rukun umroh itu 4 ya. Ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Ketika antum tawaf dengan sa'i itu berbeda. Meskipun sama-sama 7 kali. Cuma bedanya kalau tawaf, pendapat yang paling kuat, tawaf itu harus dalam kondisi berwudu. Tapi kalau sa'i tidak perlu berwudu. Apa bedanya? Kan sama-sama rukun tuh. Tawaf itu seperti sholat sunnah. Antum ketika batal di putaran ketiga tawaf, antum pergi wudu, antum lanjutkan dari putaran tempat antum batal. Tapi sholat antum batal rakaat ketiga. Apalah dilanjut dari rakaat 3 atau ngulang dari rakaat pertama? Rakaat pertama. Coba antum pikir pakai logika, gimana itu? Jadi agama itu tidak bisa pakai.
Ini mendukung dalil. Apa yang tidak sanggup untuk dipikirkan oleh akal manusia karena akal manusia terbatas, maka kita masuk ke fase berikutnya, step berikutnya. Sami'na, itu aja, selesai. Aman sudah beragama. Ya. Aman beragama kalau sudah seperti itu. Cuma terkadang ya kita itu suka sok pinter orangnya gitu loh. Tapi pinternya salah tempatnya. Giliran kepintarannya disuruh untuk tunduk kepada dalil, justru melawan dalil. Ya. Baik. Perhatikan di sini. Li'annal akal basyariyah. Nih. Karena akal manusia la yastakillu bima'rifati dzalik. Dia tidak bisa berdiri sendiri untuk memahami apa yang Allah berikan kepada para rasul itu, nggak bisa. Dalil akal manusia itu terbatas. Dan itu yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi menceritakan, aku semalam pergi ke Palestina, lalu naik ke langit ke-7, kemudian turun ke Mekah sebelum waktu subuh. Kan di situ para sahabat yang kebanyakan itu kan menggunakan logika, gimana ceritanya? Dari Mekah ke Palestina, naik ke langit ke-7, kemudian tiba di kota Mekah sebelum datang waktu subuh. Gak mungkin dong. Secara logika gak masuk. Di nalar gak masuk. Tetapi Abu Bakar melihat berbeda. Itu perkara yang tidak bisa diukur dengan akal. Makanya dia ketika diceritakan perkara itu, apa yang dia katakan? Kalau Muhammad yang ngomong, aku percaya. Kalau dia yang ngomong, aku percaya. Karena tidak bisa kita memahami hal itu dengan akal. Gimana antum? Antum gak ada pesawat zaman dulu. Kendaraan apa yang paling cepat zaman dulu? Kuda. Itu pun jalannya nggak seperti jalan Ahmad Yani, melempem pakai aspal gitu, nggak ada. Batu cadas, belum perjalanannya dari Mekah ke Palestina. Itu sekitar 1.500 kiloan ke utara itu. Gimana ceritanya? Dari Medina saja ke Palestina itu sudah jauh, apalagi dari mana? Mekah. Mekah Medina itu 450 kilo. Sekarang ya kita mau tempuh pakai bus saja 5 jam. Ya, bayangkan dulu. Tambah sekarang Mekah Medina Palestina. Tambah ke utara. Sebagai gambaran ikhwan, Mekah ke Medina 450 kilo. Madinah ke Tabuk itu 700 kilo. Itu masih wilayah Saudi itu, Tabuk itu. Perbatasan dengan Yordan. Berarti dari Mekah ke Tabuk berapa kilo berarti? 1.150 kilo. Dari Tabuk naik lagi ke Palestina, itu tambah lagi. Taruhlah 1.500 kilo. Ya, 1.500 kilo. PP berarti 3.000 kilo. Antum jalan kaki, nggak usah lama-lama lah, nggak usah jauh-jauh. Jalan kaki nih dari Surabaya ke Jakarta, PP lah. Surabaya Jakarta kan 750 kilo, taruhlah segitu. PP. Kira-kira berapa lama itu? Hah? Jalan kaki loh itu. Atau naik kuda. Iya. Bukan tenaga kuda. Kuda. Kalau tenaga kuda ya maksudnya kendaraan, mobil, tenaga kuda itu. Tapi coba lihat. Abu Bakar beda. Dia tidak bermain dengan akal. Ya. Tapi dia di situ benar-benar menunjukkan ketundukan dan hati yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi Allah mengutus Rasul itu untuk menjelaskan agama ini. Dan itu bentuk rahmat Allah kepada manusia. Ya. Bentuk rahmat Allah kepada manusia. Taib. Yang kedua, di antara hikmah kenapa Allah menyuruh kita beriman kepada para rasul,
syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra, supaya kita itu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini. Jadi Allah mengutus para rasul itu nikmat. Sebagaimana yang Allah pernah terangkan terkait Bani Israel. Ya. Allah terangkan tentang Bani Israel. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Taib. Antum perhatikan ayat sebelumnya, ayat 19. Apa kata Allah di situ? Ya ahlal kitab. Wahai ahlul kitab. Ini perkataan Nabi Musa. Ya. Perkataan Allah kepada ahlul kitab. Setelah itu nanti Allah membawakan perkataan Nabi Musa. Qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Telah datang kepada kalian, yaitu rasul kami, yang akan menjelaskan syariat ini kepada engkau, karena terputus diutusnya rasul. Jadi kan ada masa-masa rasul itu pengutusannya terputus, dan itu disebut dengan zaman fatroh namanya, zaman di mana kekosongan dari para rasul. Ya, zaman fatroh namanya. Lalu apa kata Allah? Antakulu ma ja'ana min basyarin wala nadhir. Min basyirin wala nadhirin. Agar kamu tidak mengatakan suatu saat kamu berhujjah nanti, tidak ada yang datang kepada kami seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Jadi Allah itu ingin menjelaskan dengan diutusnya Rasul supaya manusia itu tidak berhujjah di hadapan Allah nanti. Ya Allah, kamu tidak mengutus kepada kami seorang nabi, tidak mengutus kepada kami seorang Rasul. Gimana caranya kami mau beribadah kepadamu? Gimana caranya kami mau menyembah engkau dengan cara yang benar sementara tidak ada Rasul? Nah, Allah menutup pintu itu. Allah mengutus kepada mereka para Rasul. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Nah, setelah itu apa kata Allah di ayat yang ke-20? Wa id qala Musa liqaumihi. Maka tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah kalian tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Tuh. Nabi Musa katakan di sini sebagai apa? Nikmat. Apa nikmatnya? Ij'ala fikum anbiya'a. Tatkala Allah menjadikan kepada kalian itu para nabi. Karena Bani Israel itu adalah bani yang paling banyak diutus para nabi dan rasul. Banyak diutus para nabi dan rasul kepada Bani Israel. Dan setiap diutus para nabi dan rasul kepada mereka, selalu mengabarkan kepada mereka tentang nabi yang terakhir. Kira-kira nih, kurang informasi apa kepada mereka sehingga mereka tidak mau beriman itu? Ibarat kata ya kita ini sebagai karyawan akan dipimpin oleh seorang pemimpin yang baru. Pemimpin yang lama biasanya suka menyonding, suka memberikan kepada kita kabar bahwasanya kita akan kedatangan pemimpin yang baru, akan begini. Bisa jadi kebijakannya akan berbeda seperti itu. Kan disonding itu. Nah, Allah pun demikian. Mengabarkan kepada Bani Israel akan datang seorang nabi yang bernama ini, cirinya begini. Disonding. Setiap datang diutus kepada mereka para nabi dan rasul selalu diingatkan masalah itu. Sampai puncaknya di dalam kitab mereka Taurat. Bukan hanya nabi disebutkan di dalam kitab mereka, tetapi para sahabat disebutkan ciri-ciri mereka di dalam kitab Taurat dan Injil. Kurang apa coba? Berarti fix yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada nabi itu bukan karena kejahilan, tapi karena kesombongan.
Antum kalau sudah tahu informasi, lalu antum tidak mau mengikuti, berarti kita dikatakan orang gitu aja. Ya. Sombong berarti kita. Tidak mau mengikuti kebenaran. Bukan kejahilan. Wong selalu Allah ceritakan, Allah sampaikan kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengikuti, berarti bukan kejahilan. Dan apakah antum pernah mendengar Bani Israel itu terkenal dengan jahil? Dia terkenal dengan kaum yang cerdas, pintar. Lihat saking pintarnya mereka, orang-orang Yahud ini, Ahlul Kitab ini. Orang-orang Yahudi. Mereka berperang, mereka tidak mau mengotori tangan mereka. Mereka memerangi kaum muslimin tapi menggunakan bangsa yang lain. Kita diadu domba dengan sesama kaum muslimin. Kita diadu dengan umat-umat yang lainnya. Mereka tidak mau menggunakan tangan mereka. Mereka menggunakan orang lain. Orang-orang Yahudi ini orang-orang yang cerdas. Secara umum Bani Israel itu adalah orang-orang yang cerdas. Makanya ada yang menggunakan kecerdasannya untuk beriman, ada yang justru kecerdasannya digunakan untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan meniru mereka. Makanya Allah ingatkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Maka ketika kita membaca ayat itu, ikhwan, disitulah antum harus menghadirkan harapan kepada Allah. Ya Allah, jangan kita dijadikan seperti orang ini. Jangan kita dijadikan sebagai orang dimurkai, jangan kita disesatkan. Harus hadirkan hati. Supaya apa yang kita minta kepada Allah itu diberikan. Kadang-kadang kita baca Al-Fatihah itu tidak menghadirkan hati. Padahal disitulah kita sedang bermunajat kepada Allah. Ya, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Nah, kita kembali ke ayat ini. Nabi Musa mengatakan di situ apa? Ya qaumi, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Tatkala Allah menjadikan di antara kalian yaitu para nabi dan rasul. Berarti diutusnya seorang rasul itu nikmat atau bukan? Nikmat. Nah, pertanyaannya sekarang nih sama antum ikhwan. Antum sudah ngerti bahwasanya diutus seorang rasul itu adalah nikmat. Sekarang nih, selain antum bersyukur dengan lisan, gimana cara antum bersyukur atas nikmat diutusnya seorang rasul? Itu yang antum harus jawab dalam diri antum sekarang. Ya, antum tidak usah sebut, antum jawab dalam diri antum aja. Saya kasih salah satunya aja, apa yang disebutkan oleh para ulama. Di antara bentuk bersyukur atas diutusnya seorang rasul kepada kita, mempelajari Islam dan sunnah Nabi. Berarti dengan antum mempelajari Islam, antum mempelajari sunnah Nabi, itulah tata cara antum bersyukur kepada Allah atas diutusnya seorang rasul. Sudah ada? Belum? Peringatan ya. Iya. Itu satu dari sekian banyak cara kita untuk bersyukur atas diutusnya seorang rasul kepada kita. Ada deh. Yes, ada dulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi pertanyaan besar dalam diri kita sekarang itu, bagaimana cara kita untuk bersyukur atas diutusnya seorang Rasul kepada kita sebagai umatnya. Itu yang harus kita jawab sekarang, dan hendaklah kita memikirkan itu setiap individu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, di antara hikmah dari kita beriman kepada para Rasul, mahabbatur Rasuli alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum, yaitu kita mencintai mereka, mencintai seluruh Nabi dan Rasul. Dan dari seluruh Nabi dan Rasul yang paling kita cintai tentu adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ingat, kecintaan kita kepada Nabi itu tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kita kepada apapun. Umar pernah satu ketika beliau berkata kepada Nabi SAW begini, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini dari segala sesuatu, kecuali dari diriku. Berarti Umar lebih cinta terhadap dirinya daripada cinta kepada Rasul. Apa kata Nabi? Ditegur Umar dengan mengatakan, "Kalla. Tidak ya Umar. Hatta akuna ahabbu ilaika min nafsik." Sampai engkau itu benar-benar menjadikan aku yang paling engkau cintai, meskipun itu dari dirimu sendiri. Lihat, poinnya di sini gini. Kalau kepada diri sendiri saja
Antum nggak boleh mencintai diri antum lebih daripada antum cinta kepada Nabi. Bagaimana antum bisa kok menjadikan dunia lebih antum cintai daripada mengikuti Nabi? Maka itu lebih buruk. Kalau diri ini saja, mencintai diri kita sendiri itu tidak diperbolehkan melebihi kecintaan kita kepada Nabi. Bagaimana antum cinta terhadap dunia? Ini penyakit sekarang itu. Cinta dunia. Penyakit yang tidak hanya menggerogoti orang-orang awam, tetapi juga menggerogoti orang-orang yang sudah ngaji. Hati-hati ikhwan. Hati-hati. Antum pernah baca enggak? Sebab Nabi bersabda, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Antum pernah baca enggak apa sebab hadis itu? Jadi hadis itu diucapkan oleh Nabi ketika selesai sholat subuh. Datanglah utusan yang dari Bahrain yang Nabi utus untuk mengambil zakat. Zakatul mal ke sana. Datang subuh-subuh sampai membawa harta dari Bahrain yang luar biasa banyak sekali. Akhirnya para sahabat karena saking penasaran ingin melihat berapa sih jumlah harta yang dibawa oleh sahabat yang baru datang dari Bahrain ini, sampai-sampai mereka itu lupa zikir selesai sholat subuh. Ya namanya manusiawi ya, antum lihat harta banyak masa antum enggak? Lihat misalkan ya di depan tiba-tiba ada uang 1 triliun, masa antum enggak? 1 triliun itu kayak gimana sih? Terus pecahannya 2000 semua gitu. Kira-kira full enggak ini ya? Kalau pecahan 2000 1 triliun. Kita aja ya, kalau ada orang bilang, ini saya lagi bawa uang 100 miliar dalam bentuk pecahan 100.000. Kadang-kadang kita yang belum pernah lihat uang 100 miliar yang cash, 1 miliar yang cash itu, penasaran. Ya posisi 1 miliar cash itu. Penasaran kan? Sahabat itu gitu. Penasaran mereka, pengen lihat. Gimana sih harta dari Bahrain itu datang, mereka lihat, coba lihat. Oh, biasalah namanya manusiawi. Antum kira sahabat itu malaikat yang tidak juga ada ketertarikan kepada harta? Ya ada, sama kayak kita. Coba bedanya, mereka motivasinya akhirat, kalau kita motivasinya pure dunia, itu aja bedanya. Itu bedanya. Mereka itu motivasinya akhirat. Kalau kita kan dunia. Ya, makanya harus sering-sering ngaji biar enggak motivasinya dunia, ikhwan. Terus setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang keluar dari masjid. Apa yang Nabi katakan kepada para sahabat? Wallahi, mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Walakin akhsha antum satu alaikumud dunya. Yang aku takutkan menimpa kalian, Allah membentangkan dunia ini kepada kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba sebagaimana orang dulu berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatuhum. Lalu kalian binasa sebagaimana orang-orang dahulu binasa. Nah, itu dia. Ya. Cinta sama dunia. Ya. Tidak boleh, ikhwan. Kalau mencintai diri sendiri aja tidak boleh terlalu berlebih-lebihan dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, apalagi cinta terhadap dunia. Gak usah jauh-jauh lah. Ustaz, dari mana sih kita melihat? Atau apa indikator kita cinta sama dunia? Ketika panggilan manusia lebih antum dahulukan daripada panggilan Allah. Itu salah satu indikator antum lebih cinta terhadap dunia. Sekarang kan lagi viral gambar itu 114 pesan yang belum antum baca, 5 panggilan tak terjawab itu. Nah, coba sekarang tuh. Gimana caranya antum menjawab pesan yang 114 itu dengan 5 panggilan yang tak terjawab itu antum jawab. Kita kadang-kadang lagi dagang, sudah azan, sudah qomat ini, datang pelanggan. Antum lebih dahulukan pelanggan. Karena antum prinsip antum, rezeki gak boleh tolak. Iya benar, rezeki gak boleh tolak. Tetapi kalau panggilan Allah, rezeki ditolak. Nanti rezeki itu datang lagi.
Iya. Allah dulu kita dahulukan. Gimana Allah itu mau memperbaiki urusan kita, sementara yang memiliki dunia ini antum tidak jaga hubungan antum sama dia? Siapa yang punya dunia ini? Siapa yang punya dunia ini, Ikhwan? Allah. Harusnya logikanya, kalau antum ingin dapat dunia, antum jaga hubungan baik dengan pemilik dunia. Nah ini enggak. Justru hubungan baik dengan pemilik dunia tidak kita jaga. Gimana Allah memberikan dunia sama kita? Kepada pemiliknya saja kita tidak berbuat baik. Cobalah muamalah kita kepada manusia itu diterapkan kepada Allah gitu loh. Coba kalau ada pimpinan datang ke rumah, ya, juga, oh Masya Allah dikeluarkan semuanya kita, oh begini. Giliran ketemu Allah Ta'ala, ini badan bau, keringat segala macam. Giliran bilang amin, wallah itu bau pete, jengkol keluar semua. Ikhwan, gimana antum mau dikasih dunia sama Allah? Oh, hubungan kita sama Allah aja seperti itu. Ini PR bagi kita. Makanya yang salah bukan hijrahnya. Kalau antum keluar dari perkara yang haram, antum menuju yang halal, itu bukan salah hijrah antum. Yang salah itu kualitas kita belum kita perbaiki. Itu aja. Perbaiki diri dulu dong. Kualitas diri dulu dong diperbaiki. Kalau itu sudah diperbaiki, gampang itu datang sama Allah. Dari Allah Ta'ala mudah. Ya Allah gampang bagi Allah. Antum dikayakan sama Allah. Tinggal Allah bilang, kun fayakun. Ya sudah selesai. Antum kaya sudah sama Allah. Siapa yang bisa larang antum kaya kalau Allah sudah menakdirkan antum kaya? Cuma masalahnya kan kita tidak tahu cara mengambil kekayaan itu. Tidak bermuamalah dengan baik. Emosi saya ini. Itu Ikhwan. Iya. Saya lihat banyak pelajaran dari orang-orang ya yang Masya Allah gitu loh. Setelah kita istilahnya kita jaring informasi dari dia, Masya Allah bagus gitu. Dia benar-benar memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala. Segala aspek yang bisa memperbaiki hubungan dia dengan Allah, dia lakukan. Ya. Itu hal sepele aja lah, itu masalah sepele tadi itu. Antum sebagai pedagang, ketika datang panggilan Allah lalu ada datang pembeli, yang mana antum dahulu? Kalau antum masih mendahulukan pembeli, berarti antum belum membangun sebuah koneksi yang baik dengan Allah Ta'ala. Ya, kalau antum punya istilah koneksi tanpa batas dengan manusia, itu antum harus terapkan koneksi tanpa batas dengan Allah. Kalau bisa hubungan antum dengan Allah itu bukan jaringannya 5G, tapi harus sudah 10G. Iya. Membangun perhubungan sama Allah nggak perlu pakai pulsa, nggak perlu pakai internet kok, nggak perlu pakai data. Iya. Antum mau hidup di tengah hutan yang tidak ada towernya, tetap antum bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala. Karena koneksi dengan Allah itu tanpa batas. Baik. Kita lanjutkan dikit. Ya. Jadi kita mencintai mereka para rasul, terutama nabi kita. Wassana'u 'alaihim bima yaliku bihim. Kemudian kita memuji mereka, jangan berlebih-lebihan memuji mereka sebagaimana Nasrani memuji Isa berlebih-lebihan. Sudah antum katakan Allah dan Muhammad itu utusan Allah dan dia seorang nabi. Kita puji sesuai dengan kebesaran beliau, tidak diagung-agungkan berlebihan. Sampai-sampai diminta, ya Rasulullah berikan kami kesembuhan. Nabi sakit, doanya sama Allah. Nabi sakit itu doanya sama Allah. Kenapa kita sakit mintanya sama Nabi? Kok Nabi sakit minta sama Allah kok? Ya. Aneh kita ini. Nabi itu sakit, Allah katakan, Nabi katakan, ya Allahu yasfi, Allah yang menyembuhkan. Bukan, tidak pernah Nabi mengatakan Muhammad yasfi, Muhammad yang menyembuhkan. Nabi sakit kok. Nabi sakit, Nabi minta doa kepada Allah untuk disembuhkan. Lihat Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit siapa menyembuhkan? Allah. Dokter perantara, obat perantara. Maka jangan antum terlalu bersandar. Kalau nggak sama dokter itu nggak sembuh. Nah terus kalau antum sakit, dokternya sakit, gimana terus? Kan repot masalahnya ini.
Dokternya sakit, antum sakit. Terus siapa yang menyembuhkan antum? Dokter itu siapa yang menyembuhkan? Dokternya bersandar ke dokter yang lain, antum bersandar ke dokter yang lu aneh. Nggak main logikanya. Ya. Antum pernah nggak ada dengar lihat contoh dokter gigi lagi sakit gigi dia cabut giginya sendiri? Pernah nggak? Dia pasti datang ke dokter gigi yang dan anehnya dia minum resep dari dokter yang padahal dia mau memberikan resep tapi dia minum resep dari dokter yang itu. Loh kan lucu kan? Habis waktunya. Ya udah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya aja. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.